Nanti sambil yang belum join bisa join. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Cipher lagi teman-teman. Tentang running key Cipher namanya. Ini. Jadi running key Cipher ini apa? Running key Cipher ini adalah sebuah cipher yang dia variannya dari si Weizen. Jadi dia adalah salah satu bentuk cipher polyalfabetik yang mirip dengan si Weizen cipher. Nah, cuman bedanya sama yang si Weizen, dia itu menggunakan teks. Jadi kalau misalkan di zaman dulu, ketika pada saat mau perang gitu, atau mau merahasiakan sesuatu, key-nya itu berasal dari sebuah kalimat. Sebuah kalimat, bukan dari sebuah kata, sebuah kalimat. Nah, kalimatnya diambil dari mana? Kalimatnya bisa diambil dari buku, kitab, artikel, atau dokumen yang sangat panjang. Misalkan gini, misalnya mau perang gitu kan ya. Dia perang, kemudian si komandonya, komander itu apa ya? Ya komandannya gitu lah. Komandannya tuh nanti pasti dia punya buku. Buku ini sama dengan buku dari atasannya dia. Ya anggap saja kayak semacam manual book gitu. Nah, nanti key-nya itu berasal dari kalimat yang ada di dalam manual book itu. Jadi ketika mereka berperang gitu, komandannya itu sudah membawa manual book, dan nanti sebelum mereka berperang itu sudah dikasih tahu pada kalimat-kalimat ini, nanti kalimat-kalimat yang sudah ditentukan kalau di buku ini ya, misalkan itu misalkan Astelma, Roger, James, and Harriet flew on, all they could see beneath them. Mile after mile was the city roofs, the city streets. Nah, ini kan sebuah kalimat, teman-teman. Nah, kalimat ini menjadi kunci dari si running key cipher ini. Beda banget sama Weizen. Weizen itu kan dia menggunakan kata yang berulang. Menggunakan satu kata. Kalau misal satu kata, kemudian kalau yang auto key kemarin itu kata yang berulang. Oke. Rumusnya sama, rumusnya kayak punya Weizen, cuman perbedaannya ada di key-nya. Nanti ada kesimpulannya, punyanya si Weizen yang pure ya, kemudian yang auto sama ini running key. Rumus enkripsinya sama dan rumus dekripsinya sama, cuman yang berbeda itu di bagian key-nya. Kunci berasal dari running text atau kalimat panjang ya, bukan running text yang di jalan atau di masjid yang biasanya jalan itu bukan, dan bukan pengulangan kata. Contoh kayak gini, tak kasih contoh. Nah, plain text-nya misalkan Sunan Kalijaga. Kuncinya, nah tadi kan aku bilang di depan, bisa aja dari sebuah teks atau dari sebuah buku, kitab atau apapun. Nah, di sini ini tak ambil dari Quran. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kayak orang mau khotbah aja nih, udah kayak gini. Nah, di sini ada plain text-nya. Plain text-nya apa? Sunan Kalijaga. Berapa huruf? 13 huruf. Maka kalau 13 huruf, maka kita ambil 13 huruf dari awal, dari sebelah sini. Dari sebelah sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solati, wa. Udah. Maka ini sudah 13 huruf. Jadi ini si plain text ini, sepanjangnya plain text seperti apa, ditambah dengan ini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi key-nya panjang banget. Ini baru satu kata. Ini baru satu kalimat gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya itu perintah perang gitu. Nah, kuncinya ini ditambah panjang lagi. Bayangin aja misalkan kalian punya novel gitu ya. Nah, novel di bab 1 itu adalah key-nya. Sedang perintah plain text-nya itu, misalkan serang pesawat ini pada pukul 25
24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itu kan nanti diambil dari si teksnya itu tadi. Jadi nanti akan panjang banget, teman-teman. Jadi kuncinya tuh benar-benar bisa panjangnya minta ampun. Makanya bisa diambil dari kitab, buku, dokumen, koran, atau apapun itu yang memang sudah dipersiapkan gitu loh. Oke. Enkripsinya sama. S itu berapa? Ini pakai A0 ya. A sama dengan 0. Jadi hanya 0, berarti S 18, 20, terus running key-nya berapa? Tadi inna solati wa, nah itu nilainya berapa? 8, 3, 13 itu kemudian ditambahkan mod 26. Udah, nanti akan menjadi sebuah hypertext yang seperti ini. Ya layaknya Wyzen lah. Cuman di sini perbedaannya ada di running key-nya. Running key-nya itu betul-betul dia menggunakan teks. Jadi enggak yang berulang. A-nya ini tidak bisa menjadi A-nya yang seperti itu. Itu beda. Ya kan? Coba lihat di sini running key-nya saya. Biar bisa dicoret-coret. Nah, misalkan A-nya ini. Sorry, I-nya ini sama A-nya ini sama ini. A-nya ini sama A-nya itu yang bawah. Itu kan beda, teman-teman. Ini O. A yang sebelah bawah ini jadi I. Nah, ini sudah cukup membuat ya kriptanalis di masa itu pusing. Lihat lagi A-nya yang sebelah sini. A-nya sebelah situ. Itu udah beda. Jadi kemunculan frekuensi dari hurufnya itu tidak bisa ditebak pada saat itu. Kalau sekarang ya gampang banget gitu. Bahkan bisa muncul A-nya menjadi A juga gitu loh. Kayak gini. A menjadi A. Nah, alhasil bisa menjadi seperti ini. Tapi yang namanya kriptoanalisis, lawannya dari kriptograf yang mengenkripsi ya, nah, ngedekrypt itu, nah, itu pasti punya ilmunya juga. Makanya berkembang. Nah, enkripsi itu selalu berkembang. Kriptografi itu selalu berkembang. Siapa tahu besok kalian ada yang tertarik untuk ambil tugas akhir tentang kriptografi. Nah, itu welcome banget karena sampai detik ini ya itu belum ada mahasiswa yang ngambil tentang kriptografi, itu belum ada. Nggak tahu karena mungkin pusingnya, tapi satu mata kuliah ini sampai detik ini tidak ada yang bikin algoritma sampai detik ini. Mahasiswa informatika sampai detik ini itu belum ada. Sejauh yang aku tahu loh ya, itu belum ada. Soalnya kalau misalkan ada, mesti rata-rata pengujinya dari jaringan, pure blood lah, bukan half blood kayak Harry Potter gitu kan. Ini pure blood, bener-bener dari ini. Soalnya kalau sudah kriptografi kayak gini tuh nanti hitungannya matematika sama implementasinya. Kalau cuma mengimplementasikan, hanya menerapkan, algoritma ini diterapkan di sini, itu udah cukup banyak. Tapi kalau yang membuat seperti ini, itu malah nggak ada. Sama sekali belum ada. Nah, ini terbuka nih buat kalian kalau misalkan besok mau bikin ya katakanlah bagian dari kriptografi itu, pengamanan itu, algoritmanya, nggak masalah. Apalagi kalau kalian punya skill matematika yang cukup kuat, itu terbuka banget. Oke, kita lanjutkan. Dekripsi. Nah, terus dekripsinya gimana? Sama, dekripsinya menggunakan sama kuncinya kayak saat tadi. Kalau tadi kuncinya adalah tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, maka itu dibuat menjadi 13 huruf lagi tadi itu. Yang sebelah sini nih. Nah, 13 huruf nih. Nah, ini disubstitusikan dengan itu. Ini tabelnya. Ini ada hypertext-nya, A sama dengan 0i, 8 di sini dan seterusnya. Nah, kemudian hypertext dikurangi kunci tambah 26. Hasilnya adalah di sini. Plain text-nya ini. Nilai P-nya adalah Sunan Kalijaga. Oke, itu teman-teman. Dekryptnya sama. Jadi dia masih menggunakan kunci yang sama itu. Nah, ini sebenarnya kalau boleh tak bilang ya, di masa itu memang benar-benar sangat efisien banget. Kenapa? Karena setiap tentara yang perang itu biasanya bawa buku, bawa jurnal. Nah, setidaknya mereka tuh pasti kan ada peta, ada catatan-catatan yang itu memang bisa membantu mereka. Nah, makanya ketika di masa Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia I terutama, Perang Dunia I itu
Karena Perang Dunia II tidak menggunakan ini, teman-teman. Perang Dunia II udah maju lagi. Perang Dunia I itu atau sebelumnya ya, itu mereka pasti ini ketika misalnya menemukan base musuh gitu, semuanya disita. Kenapa kok semuanya disita? Nah ini, kalau ada buku bisa jadi buku itu tuh adalah key-nya ini, kunci untuk mendekrip dari si plan atau ciphertext yang didapatkan gitu loh, kayak gitu. Oke, terus bagaimana aspek atau analisis keamanannya gitu kan? Nah, kelebihannya panjang kunci itu besar dan sulit tebak, tadi tak bilang tadi. Nah, kelemahannya kunci berasal dari teks nyata atau buku, apalagi ini buku yang sangat terkenal. Misalkan novel atau misalkan kitab suci, nah itu kan terkenal banget. Nah, itu bisa banget itu dianalisis. Tapi kalau misalkan buku ini kalian buat sendiri, sebuah cerita sendiri, nah itu berarti kan hanya otentik satu buku kan. Nah, nanti bisa pakai buku yang lain. Bisa buku itu dikopi jadi dua. Nah, jadi ada dua kopi. Nah, sehingga orang itu bisa banget untuk ini untuk membuat kriptoanalis atau si kriptoanalis ini akan kesusahan gitu. Kemudian perbandingan dengan autokey lebih aman ya pastinya. Ini perbandingan kayak gini teman-teman. Ini kalau Weizen panjang kuncinya tuh pendek, cuma satu kata. Kalau autokey itu diperpanjang dengan plain text atau ciphertext ya, kalau tergantung si jenisnya. Nah, kalau running key itu panjang. Kalau dari pola pengulangan Weizen itu ada, autokey sama running key tidak ada. Nah, sumber kuncinya itu kalau Weizen ini perbedaannya di sini, kata tertentu, kata ya, bukan kalimat, kata. Autokey, kata kunci atau kata ini tadi ditambah dengan plain text atau ciphertext kalau misalnya seperti itu. Running key itu dari sebuah buku atau sebuah catatan. Nah, kalau misalkan dibuat sebuah tingkatan gitu, keamanannya tentu yang paling lemah adalah Weizen. Autokey itu sedang, dan running key dari ketiganya ini lebih kuat. Ya, misalkan contohnya kayak gini, lemon. Ini kan udah pendek diulang kan. Nah, terus kalau misalkan autokey ini kuncinya Jogja, Sunan Kal yang kemarin itu. Terus misalkan running key itu Jakarta, Istimewa dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih dibandingkan dari Weizen dan autokey, running key ini jauh lebih bagus, jauh lebih maksimal lah pengamanannya. Meskipun kalau untuk di era seperti saat ini sudah tidak lagi valid untuk si running key ini, karena ya sudah terlalu mudah ya untuk sebuah komputer untuk mengenerate gitu loh. Bahkan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menyerang kriptografi itu, menyerang ciphertext itu sudah sangat mudah banget gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Dan aku belum ngasih tugas ya, dari kemarin aku mohon maaf banget karena aku 2 minggu ini tuh lagi sibuk-sibuknya. Bahkan besok secara Rabu tuh sudah ada ini juga, ada kunjungan dari laboratorium dan sebagainya, benchmarking dan itu, sehingga mohon maaf banget aku belum ada waktu untuk sampai bikin slide untuk itu semua. Jadi masih tak bebaskan untuk tidak ada tugas sampai hari ini. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Untuk presentasi besok langsung tak masalah aja. Jadi nanti tak posting kalau aku udah slow gitu, udah free time, tak posting di daring. Nanti kalian tinggal masukin komentar aja dan itu udah presentasi gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.